Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saya Agustinus Lelu Umbuswagara, guru SD Negeri Predeweri, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Mari kita belajar. Merdeka! Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Semangat pagi ini? Semangat. Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Hari ini kita berkumpul kembali untuk kita hari Tuhan. Supaya Tuhan jaga diri kita pada hari ini di dalam kita belajar. Saya minta Darna pimpin doa. Di sini, ya, ya. Bapak kami yang di surga. Doa minta pertolongan dari Tuhan. Penting sekali ya kita berdoa setiap pagi. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita, Tuhan itu yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita nafas kehidupan. Anak-anak, sekarang mari kita menyanyi ya Garuda Pancasila. Ini lagu nasional. Tahu semua? Tahu. Oke. Garuda 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya. Anak-anak, ya. Siapa yang ingat pelajaran kita kemarin? Tentang keluargaku. Ya, tentang Keluargaku. tentang keluargaku. Baik. Hari ini anak-anak, kita belajar mengenai ya, tematik di kelas kita, di kelas 1, yaitu tema 4, keluargaku. Ya, sub tema 3, keluarga besarku. Pembelajaran 5. 5. Pembelajaran 5. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu siswa dapat menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga, ya, yang berhubungan dengan anggota keluarga besar dengan benar. Terus yang kedua, siswa kegiatan inti kita pada hari ini. Coba buka buku bacaan yang ada di anak-anak. Coba lihat itu ada halaman 113. Coba buka buku siswa halaman 113. Sudah buka semua? Sudah. Itu coba perhatikan itu. Ya, anak-anak harus mengamati teks yang ada di buku. Ya, harus mengamati teks yang ada di buku, dibaca, diamati ya. Habis itu nanti menceritakan mengenai pengalamannya waktu bermain dengan saudara. Ya, itu. Terus nanti anak-anak juga coba lihat 113. Ini tidak tahu 113 ya. Kemudian itu siswa juga nanti saya minta untuk menceritakan pengalaman bermain dengan saudaranya. Yang coba baca itu teks. Nanti saya akan tanya mengenai pengalaman bermainnya dengan saudara. Terus nanti juga Pak Guru akan tanya atau meminta anak-anak menceritakan mengenai pengalaman bermain dengan saudara. Coba dibaca, saya kasih kesempatan dulu, kita baca dulu.
kegiatan yang disukainya serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu? Apa itu? Kegiatan apa yang kita lakukan sama-sama? Bermain Bola. Bermain bola. Bermain apa lagi? Kelereng. Bermain kelereng. Bermain apa lagi? Kawan. Ya. Apa kamu senang bermain bersama dengan saudaramu? Senang? Senang. Kalau kita bermain senang tidak? Senang. Apalagi kalau kita bermain tali merdeka, ya. Kalau laki-laki bermain bola, berkejar-kejaran, begitu ya. Nah, pasti bahagia ya? Kalau Iya. pasti bahagia. Baik. Nah, anak-anak, sekarang berdasarkan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru ceritakan tadi, maka sekarang saya minta anak-anak untuk mengerjakan, ya, mengerjakan pada ini mengenai silsilah keluarga, ya. Kita isi. Oke. Silakan baca ya. Diisi yang bagus ya. Diperhatikan baik-baik itu ya. Tadi kita baca mengenai keluarga itu di mana ada yang bermain gembira dengan hati senang, tidak terkira. Walau pilihan kami kadang berbeda dengan berbagai ada kecil. Gitu ya. Itu mengenai keluarga. Apa lagi? Ayah. Siapa lagi? Aku. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Adik. Nah, sudah tulis semua? Sudah. Sudah habis? Sudah. Pak Guru kumpul kembali, ya. Pak Guru kumpul kembali. Bisa ya? Sudah ya? Kita mulai dari sini. Ya sudah ya, ini sudah benar. Ya benar semua ya. Ini. Ya coba tepuk tangan semua. Ya, semua dapat 100. Baik. Mari kita lihat bahwa Lani dan adiknya itu sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan itu adalah korek api. Nah, sekarang masing-masing kelompok mari kita melakukan mengukur panjang benda dengan alat sederhana dengan satuan tidak baku. Nanti sebentar kita mengukur benda menggunakan alat ukur yang tidak baku. Saya minta dalam bentuk kelompok membuat alat ukur dan juga menentukan benda-benda yang diukur. Berikutnya, sebentar juga anak-anak akan melakukan pengukuran dan ukuran itu yang dipakai adalah benda yang tidak asing, benda yang sudah ada di sekitar kita. Contoh, sekarang Pak Guru sudah siapkan ada korek api, itu yang kita pakai sebentar. Ini batang korek api, itu yang kita pakai sebentar. Dan ada juga gantungan pakaian. Terus
pensil, ada pena, dan ada kuas. Nah, itu yang kita pakai sebentar. Dan benda-benda yang ada di dalam kelas, tidak keluar kelas. Benda yang ada di dalam kelas itu apa saja yang ada di dalam kelas? Coba sebutkan. Ada Buku. ada buku di atas meja. Ada apa lagi? Meja. Ada meja. Ada apa lagi? Kursi. Kursi. Ada apa lagi? Papan. Ada papan. Ada banyak sekali. Ada pintu, ada jendela, ya. Ada papan tulis, begitu, ya. Iya. Oke. Nah, nanti anak-anak juga bisa membandingkan berat benda atau lebih ringan. Juga membandingkan tinggi dan lebih rendah. Ya. Jadi anak-anak sekarang saya kasih kesempatan untuk melakukan yang pertama itu, ya. Saya kasih korek api. Kalau saya kasih korek api ini, apa yang mau diukur pertama? Kita ukur. Nah, sekarang Pak Guru bagi ini, ya, apa yang diukur? Apa yang diukur nanti isi di sini, ya. Iya. Ya. Coba. Nah, ini ada lembaran kerja ini, ya. Carilah alat ukur panjang sederhana lainnya seperti yang digunakan Lani, ya, di dalam bacaan kita tadi. Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhana di kelas. Nah, sekarang tadi Pak Guru sudah kasih korek api. Korek batang korek api itu yang digunakan untuk kita ukur pena. Itu yang pertama, ya, itu, ya. Kita ukur pena. Nanti ya, sudah dapat semua soal, ya? Iya. Nah, sekarang coba apa yang kita ukur sekarang? Pertama, coba Pena. apa yang kita pakai kita ukur? Korek api. Nah, coba ukur pena menggunakan korek api dan tulis di kertas yang Pak Guru bagi tadi. Tulis di kertas, saya tidak suruh sebut, tulis di kertas. Tahu? Tulis di kertas. Jadi apa yang mau dapat di situ itu yang mau tulis. Ini. Nomor 2. Apa yang kita ukur lagi? Yang kedua. Meja. Kita menggunakan apa? Kita ukur gunakan apa? Pena. Ukur meja itu kita gunakan apa? Jengkal. Coba lakukan dan tulis. Ya, dipraktikkan. Ya. Ditulis, ya. Setelah ukur langsung tulis. Kalau kita ukur, ya, anak-anak coba perhatikan di layar. Ini waktu kita ukur pena tadi. Ini korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, korek api digunakan untuk mengukur benda. Contoh kita ukur pena, bisa kita sambung batang korek apinya, ya, atau bisa kita ulang-ulang menggunakan batang korek api. Nah, berikut anggota tubuh kita juga bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda, ya, anggota tubuh kita.
dari ujung jari telunjuk ke siku. Ya. Terus ada juga yang menggunakan jengkal tadi itu, yang pertama itu dari ujung jari kelingking ke ujung ibu jari tangan. Ini. Jadi anak-anak, dapat kamu mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Ya. Perhatikan satuan tidak baku. Ya, berdasarkan anggota tubuh berikut ini. Nah, satu depa itu, ya, ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Itu ukuran depa. Jadi kalau kita pakai depa, kalau panjang yang kita ukur, maka kalau kita habis ukur satu kali, kita pindah lagi yang kedua kali, gitu ya. Kalau panjang. Tapi kalau ada satu depa saja kita bilang satu. Tapi kalau dua kita bilang dua. Berikut. Nah ini alat ukur jengkal. Ya, jengkal. Ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Ya, ini namanya ukuran jengkal. Jadi nanti kalau saya taruh ukur di meja atau ukur papan tulis, kita menggunakan jengkal. Bisa kita ulang-ulang, kita ukur berapa kali jengkal. Begitu. Berikut, ini adalah ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Jadi, ya, sampai ujung jari tengah. Nah, ukuran ini adalah ukuran hasta. Ya, ukuran hasta. Jadi ukuran ini adalah ukuran tidak sah. Ya, dan sakit. Waduh, sakit ya. Baris kedua. Kau tas mana? Iya. Nanti perkawannya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ukuran dari siku sampai ujung jari tengah itu ukuran hasta. Nah, berikut ini gambar apa ini? Kaki. Telapak Kaki. itu ada tulisan. Gambar apa? Telapak kaki. Telapak kaki. Telapak kaki ini adalah ukuran dari telapak kaki seseorang. Sama dengan anak-anak. Ada telapak kaki? Ada. Ada yang tidak punya telapak kaki? Ada. Oh. Hah? Ada. Tidak ada. Ada semua toh? Iya. Nah, kalau tidak ada telapak kaki itu berarti dia itu bukan orang. Kalau dia orang, telapak kakinya dia itu buntut begitu. Baik. Ukuran dari telapak kaki seseorang ini dapat digunakan juga untuk mengukur. Ya, untuk mengukur bisa digunakan, ya, bisa digunakan itu satu kaki, dua kaki, tiga telapak kaki begitu. Waktu kita langkah untuk mengukur sesuatu. Nah, ini apa lagi nih? Langkah. Langkah. Ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Jadi kalau begini saja itu satu Langkah. Kalau begini berapa langkah? Dua. Kalau begini 3. dan seterusnya. Tetapi yang kita ukur itu nanti berapa panjangnya yang menentukan. Kalau kita pakai langkah itu kita hitung berapa kali kita melangkah, itulah jumlahnya. Ya. Berikut. Coba perhatikan ini. Satuan panjang kaki termasuk satuan tidak baku. Hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat dibedakan. Ya, kalau berbeda-beda. Ayo perhatikan. Ya, perhatikan. Pak Guru sudah bagi itu lembaran kerja sekarang. Sesuai pertanyaan-pertanyaan apa yang Pak Guru sampaikan
kerjakan dan lakukan sudah itu kegiatannya masing-masing. Mulai dari nomor 1, ada berapa nomor itu? Empat atau 5? 5. Nah, ada 5 nomor. Coba. Pertama itu menggunakan korek. Api. Terus yang kedua menggunakan apa? Jengkal. Yang ketiga menggunakan apa? Pena. Yang keempat menggunakan apa lagi? Pena. Yang terakhir menggunakan apa? Jangkar tangan. Jengkal tangan. Yang diukur itu apa? Coba. Yang diukur itu apa? Yang pertama apa yang diukur? Pena. Pena. Yang kedua apa yang diukur? Meja siswa. Yang ketiga apa yang diukur? Papan tulis. Yang keempat apa yang diukur? Buku. Yang kelima apa yang diukur? Gantungan pakaian. Ya, gantungan pakaian. Silakan. Sekarang mulai yang pertama. Waktu ini. Silakan. Apa yang diukur yang pertama mulai sudah menggunakan batang korek api. Pena. Sudah habis? Sudah. Ukur yang kedua. Meja. Meja ukur sudah habis? Sudah. Ukur yang ketiga. Sudah. Ukur lagi yang ketiga. Apa yang diukur yang ketiga? Ya? Papan tulis. Itu sudah. Bagaimana itu papan tulis ada di muka? Coba. Coba bangun. Ya. Hati-hati ada layar ini. Ya. Satu kelompok hanya 1 orang saja. Ya. Coba. 1 orang dalam 1 kelompok. Yang cepat ya. Masih banyak ini yang kita laksanakan. Ya, diperhatikan ya. Ini Pak Guru sudah bagi tadi ya. Ini ada ya. Nah. Silakan. Tulis. Sampaikan hasil masing-masing kelompok. Apa yang diukur tadi? Kasih di kawan kiri kanan. Masing-masing. Tadi ukur berapa? Nah, kasih tahu kawan. Baru isi. Kasih tahu itu di sebelah sana. Kasih tahu kawan. Ukur berapa tadi? Nah, kasih tahu kawan. Baru isi. Ini ukur berapa tadi? Kasih tahu kawan. Baru ditulis. Sudah kasih tahu. Ya. Oke. Sekarang kita pilih nomor 4. Apa lagi yang kita ukur? Buku. Buku. Ukur pakai apa? Pena. Coba ukur. Coba ukur buku. Nah. Ya. Silakan tulis. Tulis di lembar jawaban. Berapa batang pena yang digunakan atau berapa kali digunakan itu pena. Silakan. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang pertanyaan nomor 5. Ya. Itu ukur apa? Ya, gantungan pakaian. Ukur pakai apa? Jangkar. Ya. Diukur ya. Ukur pakai apa? Pakai Pena. pena. Silakan. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Ya, silakan isi dan Pak Guru kumpul kembali. Kalau sudah diukur, Pak Guru kumpul kembali. Pak, kita bisa lanjut. Pak Guru, sudah diisi semua? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru kumpul kembali itu sambil Pak Guru periksa juga. Pak Guru mulai dari sini. Ya. Kita bisa baca, kita bisa tulis. Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Nanti sampai di rumah supaya jangan lupa, tetap juga kamu belajar mengukur benda apa saja yang ada di rumah supaya tetap kamu ingat. Ya, supaya jangan lupa. Dan ingat, alat ukur yang digunakan ini adalah alat ukur tidak baku. Ya, alat ukur tidak baku. Nah, kalau alat ukur ini tidak baku, berarti ada alat ukur yang baku yang bisa dipakai.
Alat ukur apa itu yang bisa kita pakai? Kita tahu panjangnya ini meja. Alat ukur apa itu? Yang kita pakai, yang dipakai oleh tukang. Meter. Ya toh, itu alat yang sah, yang bisa diketahui ukurnya, jumlahnya. Tadi itu alat ukur yang bakatnya tidak tepat begitu. Nah, sekarang kita masuk pada ini. Coba perhatikan ini. Coba diperhatikan dulu. Ini contoh ini. Ada perbandingannya. Ada perbandingan, ya, ada perbandingan berat. Itu ada gambar apa ini yang ada di layar? Coba perhatikan. Ya. Semangka. Gambar apa lagi? Gambar apa lagi? Strawberry. Nah, itu gambar pertama itu semangka dengan pisang. Mana yang lebih berat itu? Semangka. Terus gambar kedua, mana yang lebih berat? Pisang. Nah, sekarang ini lihat. Coba lihat lagi ini. Ada apa ini di dalam gambar? Yang pertama itu gambar apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi ini? Mangga. Ada tas, ada buku, ada pepaya, ada mangga. Jadi satu buah tas ini dengan 4 buah buku, terus 1 buah pepaya dengan 4 buah mangga. Nah, sekarang Pak Guru tanya, mana yang lebih berat, tas dengan buku? Ya? Tas. Berat satu tas sama dengan berat 4 buku. Ada yang berat? Tidak ada toh? Kalau begitu, berat satu pepaya sama dengan berat 4 mangga. Pintar, ya, pintar. Sekarang saya minta, ya, Maksi dengan Maksi. Bangun di sini, Maksi. Bangun 2 orang. Yang cepat sedikit. Mari.
ayah lebih tinggi dari Ibu. ibu. Ini. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Sekarang waktunya Pak Guru kasih evaluasi ya. Pak Guru kasih evaluasi dan langsung dikerjakan. Ini evaluasi ini yang Pak Guru kasih ada 10 nomor. Ada 10 nomor. Ya. Langsung kerja situ. Satu orang itu kerja 10 nomor. Ya sudah. Oke. Di sini. Oke, ya sudah. Lanjut. Ya. Coba perhatikan ya. Kita kerja sama-sama karena Pak Guru sudah cek bahwa semua kerja dapat 10 semua. Ya, mereka soal yang Pak Guru kata itu semua dapat 10. Nah, sekarang apa benar kita dapat 10 semua? Mari kita lihat nomor 1. Nomor 1, bersama dengan keluarga rasanya menjadi Senang. 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 Ada yang tidak senang kalau bersama-sama di keluarga? Ada yang tidak senang? Tidak ada. Kita senang toh? Iya. Kita senang kalau kita berkumpul. Ya, siapa-siapa yang ada dalam keluarga? Ibu. Siapa lagi? Ayah. Ayah. Siapa lagi? Kakak. Kakak. Itu yang ada di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya. Terus kalau masih ada kita punya kakek, kita punya nenek, itu ada di kita punya keluarga. Nomor 2, dengan anggota keluarga harus akur. Ya, harus kita akur, harus kita damai. Ya, harus kita damai. Nomor 3 adalah Makan malam. makan Malam. malam. Ada yang pilih yang lain? Tidak ada. Tidak ada toh? Iya. Nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4. Kebersamaan dengan keluarga harus Dijaga. dijaga. Ya, harus dijaga. Harus dijaga. Nomor 5, memiliki keluarga harus membuat kita Sayang. sayang. Dia selalu Sayang. sayang. Nomor 7. Coba baca nomor 7. Bayu selalu dikasih oleh orang tuanya. Pada orang tua itu kita harus berterima Kasih. Nah, berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Tua. Nah, ada yang tulis yang lain? Tidak ada. Baik. Nomor 10. nomor 10. Coba baca lagi supaya bagus dengar. Tas itu lebih panjang dari buku. Nah, tas itu lebih panjang dari buku. Buku. Nah, betul itu. Betul atau tidak? Betul. Tas itu lebih besar dari buku. Buku. Tas itu lebih panjang dari buku. Buku. Makanya buku kita taruh di dalam Tas. Iya, pintar semua. Coba perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Dan sebelum Pak Guru masuk pada penutupan pengajaran kita pada hari ini, Pak Guru kumpul dulu ya hasil kerja tadi. Nanti saja. Kita masuk pada kegiatan penutup ya. Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Lipat tangan dulu, bukunya ditutup dulu. Nanti kalau sebentar Pak Guru suruh buka buku baru buka lagi. Ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Sampai di rumah, kita harus bantu orang Tua. Kita kerja apa? Kita Bersihkan rumah. bersihkan rumah. Ya, bersihkan rumah. Kita bantu orang tua menyapu rumah. Kita bereskan tempat tidur. Ada yang lain tiba air, ada yang lain ambil kayu api. Ya, begitu. Kita harus bantu orang tua. Nah, kita harus bantu orang tua. Nah, ingat harus
kita latihan. Contoh hari ini kita mengukur benda-benda dengan menggunakan alat yang ada di tubuh kita, yaitu ada jengkal, ada depa. Ini apa namanya? Depa. Ingat, jangan sampai ada yang lupa. Depa. Ya. Ini apa namanya? Jengkal. Kalau begini, hasta. Terus ada menggunakan pena, ada menggunakan batang korek api. Ya, sampai di rumah itu kita harus melakukan itu. Ingat anak-anak. Ya. Belajar itu sangat penting, karena belajar itu adalah emas untuk masa depan. Anak-anak, apakah hari ini senang belajar? Senang. Kenapa belajar? Kenapa senang belajar pada hari ini? Ya, karena mau pintar, ya toh? Kenapa senang? Karena kita menggunakan layar, ya. Kita menggunakan layar di fokus. Gitu. Baik, anak-anak, pelajaran kita pada hari ini kita sampai di sini. Sampai kita jumpa lagi di pembelajaran berikut. Tuhan berkati. Nah, sebelum kita pulang, saya minta lagi satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mari kami bisa? Mari kita.